Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan membahas tentang sholat hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Adha dan sholat hari raya Idul Fitri ini hampir sama tentang tata caranya, hanya saja terkait dengan waktu untuk melakukannya yang sedikit berbeda. Pada saat ini sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, yang Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau hari raya Idul Adha itu 10 Dzulhijjah, kalau hari raya Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Hukum melaksanakan sholat Idul Adha itu apa? Sholat Idul Adha hukumnya sunnah, dan bahkan sunnah yang sangat kuat, itu sholat Idul Adha. Apa itu sunnah? Sunnah ya apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan ya tidak berdosa. Karenanya bagi yang tidak melakukan juga tidak apa-apa, namanya juga sunnah. Tapi ya itu satu kesempatan yang sangat berharga, yang sangat sayang sekali kalau kita sia-siakan. Dan bahkan sholat Idul Adha itu lebih afdol dibanding sholat Idul Fitri. Cuma orang-orang kadang kebalik, sepertinya lebih banyak yang sholat Idul Fitri dibanding sholat Idul Adha. Padahal kalau dilihat dari segi keafdolannya, lebih afdol sholat Idul Adha, karena ini dijelaskan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka ini termasuk sunnah. Ada pendapat yang lain yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu namanya kalau ada yang sudah mewakili, maka yang lain sudah gugur. Ada yang mengatakan wajib, pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapat mazhab dari mazhab Hanafi, itu namanya wajib. Tapi kita mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Apa kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan pada saat hari raya? Sebelum kita membahas tentang kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan pada saat hari raya, kita membahas dulu tentang tata cara untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha itu bisa dilakukan dengan 3 macam tingkatan. Sholat Idul Adha itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, dilakukan dengan berjamaah, baik di masjid maupun di rumah. Dan tahun ini sebagian masjid tidak mengadakan sholat Idul Adha. Apakah boleh dilakukan di rumah? Boleh, karena sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu tidak harus di masjid. Berbeda dengan sholat Jumat, itu tempatnya di masjid. Kalau sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha boleh di masjid, boleh di lapangan, dan boleh di rumah, boleh saja. Nah, kalau kita melakukan sholat Idul Adha di rumah bisa dengan 3 cara. Pertama, dilakukan dengan berjamaah sekeluarga. Dilakukan dengan berjamaah sekeluarga 2 rakaat. Kita niat sholat Idul Adha, kemudian setelah takbir dan setelah membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira itu kita membaca takbir 7 kali. Takbir 7 kali. Jadi contohnya seperti ini. Allahu Akbar, ini takbir yang pertama ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar.
kemudian kita baca kabira walhamdulillahi katsira sampai seterusnya. Setelah itu kita baca takbir 7 kali, Allahu Akbar. Kemudian seperti ini lagi, di sela-sela satu takbir dengan takbir yang lain membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali pada rakaat pertama. Rakaat kedua 5 kali. Tata caranya sama, dan di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sudah ada imamnya gampang, kita tinggal ngikuti saja. Nah, surat yang dibaca apa pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha? Kita ada beberapa pilihan di dalam membaca surat. Rakaat pertama bisa membaca surat Qaf, dan rakaat kedua surat Iqtarabatis Sa'atu wansyaqqal qamar kalau hafal. Kalau udah hafal bisa diganti dengan rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihis marabbikal a'la. Rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu kalau hafal. Kalau udah hafal, hafalnya cuma satu surat Al-Ikhlas, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, ya tidak apa-apa. Surat apa saja di dalam Al-Quran boleh dibaca pada saat sholat Idul Adha, ya sehafalnya. Cuma kalau kita hafal, yaitu ada beberapa pilihan itu. Nah, itu surat yang dibaca. Saya ulang kembali. Tata cara melaksanakan sholat Idul Adha di rumah bisa dengan 3 pilihan. Pertama, berjamaah. Setelah itu, setelah berjamaah ada yang satu maju untuk berkhutbah. Khutbah 2 kali khutbah. Bisa juga kalau memang tidak ada yang bisa khutbah, bisa dengan sholat berjamaah tanpa khutbah, tanpa ada khutbah setelah sholat berjamaah itu. Sholatnya sama, sholat Idul Adha. Atau sendirian juga boleh dan tanpa khutbah. Atau ada cara yang paling ringan dan paling gampang. Kalau tidak tahu caranya harus pakai takbir 7 kali rakaat pertama, takbir 5 kali rakaat kedua, kita bisa sholat seperti kita sholat sunnah. Tapi niatnya kita niat sholat Idul Adha. Ya sholat sunnah seperti biasa, kayak kita sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu. Cuma niatnya sholat Idul Adha. Tidak usah takbir juga ada apa-apa. Bagi orang yang memang tidak tahu caranya, atau memang tidak hafal subhanallah alhamdulillah, atau memang keburu-buru karena mau beraktivitas, tidak apa, daripada tidak mendapatkan kesunahan sama sekali karena tidak melakukan sholat Idul Adha. Nah, sebenarnya gampang untuk bisa melakukan khutbah setelah sholat Idul Adha, itu gampang karena rukunnya khutbah itu cuma ada 5. Jadi khutbah itu jangan dibayangkan sama persis seperti yang di masjid-masjid pada saat sholat Jumat itu, dengan durasi waktu yang cukup panjang. Tidak harus seperti itu khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri maupun khutbah Idul Adha. Rukun khutbah cuma ada 5. Pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga ada wasiat taqwa, yang keempat membaca ayat Al-Quran di salah satu 2 khutbah. Kemudian yang kelima mendoakan orang mukmin dan mukminat, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Cuma ada 5 ini. Ketika ini sudah terpenuhi, maka sudah sah khutbahnya. Saya contohkan khutbah yang paling singkat. Ini khutbah tersingkat sedunia ini. Dan ini sudah sah. Mau khutbah Jumat pakai ini juga sah. Kurang dari 5 menit. Saya contohkan ya, yang penting memenuhi rukun-rukun khutbah. Contoh khutbah yang singkat. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ittaqullah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai satu khutbah pertama. Khutbah kedua, berdiri setelah duduk, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Sudah selesai 2 khutbah.
khutbah yang paling singkat. Dan ini memenuhi rukun-rukun khutbah. Pertama apa? Baca hamdalah, alhamdulillah. Ini bisa ditiru nanti ketika sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri di rumah. Yang mau khutbah bisa baca, nanti bisa ditulis di buku gitu. Yang laki-laki terutama yang khutbah, jangan yang perempuan. Baca hamdalah, alhamdulillah. Baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wasiat takwa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian baca surat di dalam Al-Quran atau ayat di dalam Al-Quran. Kalau hafalnya surat Al-Ikhlas tidak apa-apa. Saya contohkan yang kemungkinan besar hafal semua ini, surat Al-Ikhlas. Baca itu, baca salah satu ayat di dalam Al-Quran di salah satu dua khutbah. Bisa khutbah pertama, bisa khutbah kedua, atau kedua-duanya juga boleh. Jadi syaratnya khutbah pertama baca hamdalah, baca sholawat, wasiat takwa, dan membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran di salah satu dua khutbah. Kemudian perbedaan khutbah yang kedua dengan khutbah yang pertama, kalau khutbah yang kedua itu disarankan untuk mendoakan orang-orang Islam dengan misalnya doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sudah cukup. Dua khutbah selesai dalam jangka waktu mungkin sekitar 1 menit. Selesai ya, kira-kira 1 menit. Ini sudah mendapatkan kesunahan. Jadi bisa dilakukan di rumah. Dan khutbahnya tidak harus ustadz. Seperti ini kan gampang bisa ditiru kan? Khutbah dengan contoh seperti ini kan bisa ditiru siapapun. Yang penting dia bisa baca Arab, tulis di buku. Kemudian ada yang maju pakai tongkat. Kalau tidak ada tongkat ya pakai sotel. Atau pakai apa, jangan. Apalagi di sebelahnya dikasih kompor, nanti jadi masak itu. Pakai tongkatnya, ya jangan sapu lah. Nanti kalau di foto pas di share kan tidak bagus itu. Ini mau nyapu apa mau khutbah? Kan ya juga lucu. Jadi gampang. Nah itu tata caranya. Saya ulang kembali. Pada saat kita mau melaksanakan sholat Idul Adha, karena sekarang momennya Idul Adha, ada beberapa pilihan. Beberapa pilihan orang melakukan sholat Idul Adha. Pertama, dilakukan dengan berjamaah di rumah, kalau memang sholatnya di rumah. Kemudian setelah itu, setelah takbir dan setelah membaca doa iftitah, kita baca takbir 7 kali pada rakaat pertama. Di setelah takbir kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian rakaat kedua takbirnya 5 kali. Kemudian di sela-sela takbir itu kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk surat yang dibaca bebas. Cuma kalau hafal seperti yang disarankan di dalam kitab ini, baca surat Al-A'la rakaat pertama, surat Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Kalau udah hafal surat apa saja, Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Nah, paham? Nah, itu terkait dengan sholat, tata cara sholat Idul Adha di rumah. Jadi misalnya walaupun perempuan juga boleh, dan yang bagus walaupun perempuan itu haid, ya ikut kumpul di situ bersama keluarga. Kalau memang sholatnya di rumah, walaupun tidak sholat, kumpul di situ, jangan di kamar dan pegang HP. Ikut kumpul di situ biar dapat keberkahan sholat Idul Adha. Dan pada saat khutbah Idul Fitri maupun khutbah Idul Adha, itu disunahkan pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Dan khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Beda dengan yang sholat. Kalau sholat rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Kalau khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Jadi cukup begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Setelah itu alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Kemudian baca surat di dalam Al-Qur'an atau satu ayat juga boleh. Tidak harus satu surat. Yang penting satu ayat ini memahamkan. Saya ulang kembali, karena biasanya saya cari durasi waktu yang sekiranya bisa dipotong 30 detik.
atau 29 detik. Jadi kadang-kadang saya penjelasannya cepat karena biar kena semua. Saya ulang kembali contoh khutbah Idul Adha yang paling singkat. Khutbah pertama, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah selesai khutbah pertama. Kemudian duduk sebentar, setelah itu berdiri lagi khutbah kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sudah selesai. Gampang. Khutbah Jumat seandainya cuma dengan cara seperti itu sah. Seandainya dengan cara seperti itu sangat sah. Dan insya Allah menjadi masjid yang terfavorit yang akan dicari banyak orang. Karena khutbahnya sangat singkat. Bisa. Yang penting orang tahu ilmunya. Semua itu serba mudah. Tidak ada yang susah. Kalau tahu ilmunya semuanya mudah. Nah, kapan waktu sholat Idul Adha itu dilakukan? Sholat Idul Adha itu dilakukan kira-kira setelah matahari muncul, kemudian kira-kira jarak 1 tombak. Matahari muncul misalnya jam 6 pagi misalnya. Setelah itu agak naik ke atas 1 tombak. Nah, 1 tombak itu kira-kira berapa menit? Kira-kira 16 menit. Jadi misalnya matahari muncul itu jam 6 pagi, maka sholat Idul Adha dilakukan jam 6:16. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, itu afdolnya lebih diakhirkan. Jadi sholat Idul Fitri itu waktunya setelah matahari muncul, kemudian meninggi sampai kira-kira 2 tombak. 2 tombak berarti 16 dikali 2 berapa? 32 menit atau kira-kira setengah jam. Apa perbedaan? Kenapa waktu sholatnya itu berbeda antara sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri? Karena kalau sholat Idul Adha itu lebih bagus didahulukan karena biar ada waktu yang cukup banyak untuk menyembelih hewan kurban. Waktunya kan panjang kalau sholatnya lebih awal. Kalau sholat Idul Fitri kenapa agak diakhirkan? Biar orang-orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah masih ada kesempatan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena terakhirnya adalah sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Diakhirkan lebih bagus. Kalau sholat Idul Adha diawalkan lebih bagus. Nah, itu terkait dengan waktunya. Kemudian sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu afdolnya dilakukan di mana? Kalau kita madhab Syafi'i, sholat hari raya itu lebih afdol dilakukan di masjid, bukan di lapangan. Di masjid. Dengan syarat jika memang masjidnya muat. Tapi kalau masjidnya tidak muat dalam madhab Syafi'i, lebih bagusnya tidak di masjid, semisal di lapangan, di alun-alun, di stadion, pokoknya di tanah lapang. Tapi sebagian madhab seperti madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali itu murni disunahkan untuk sholat hari raya di lapangan, tidak di masjid. Makanya sebagian saudara-saudara kita ada yang langsung otomatis di lapangan sholatnya, ya mungkin mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i, lebih baik di masjid jika memang memungkinkan dan muat. Jika tidak muat bisa di lapangan. Tapi walaupun ada perbedaan di antara beberapa saudara kita, tidak perlu untuk dijadikan perpecahan. Mau sholat di masjid silahkan, mau sholat di lapangan silahkan, sama-sama sahnya. Walaupun kita mazhab Syafi'i, sholat di lapangan juga sah. Cuma yang menjadi masalah, kadang sebagian orang itu memaksakan diri untuk sholat hari raya di lapangan, padahal malamnya itu hujan. Ini namanya tidak berpikir tentang kemaslahatan. Kan kasihan orang yang sholat itu nanti. Apalagi misalnya lapangan dulu dengan lapangan sekarang tidak sama.
Kalau lapangan sekarang kadang-kadang dibuat menggembala kambing. Nah, pada saat menggembala kambing kan banyak kotoran kambing. Nah, nanti bagaimana status sholatnya kalau di situ banyak najisnya? Nah, ini jadi masalah juga. Makanya ya kita ketika punya prinsip, punya pendidikan ya jangan terlalu kolot. Ya menyesuaikan. Selama itu sama-sama benar ya silahkan. Di masjid silahkan. Cuma yang paling ini di masjid alun-alun ini, di masjidnya tidak muat, otomatis sudah berpindah ke alun-alun. Otomatis karena ini melakukan dua pendapat ini, mengambil dua pendapat, mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i. Ini dilakukan di masjid sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian disunahkan pada malam hari raya itu untuk menghidupkan dengan ibadah. Nanti malam itu disunahkan untuk menghidupkan dengan ibadah. Ada satu hadis yang menyebutkan man ahya lailatal aidaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya di mana pada saat itu banyak hati yang mati. Ini salah satu keistimewaannya. Kalau pengen hati kita tidak mati, hidupkan malam hari raya dengan ibadah, kata Rasulullah. Ada satu hadis yang lain yang menjelaskan man ahyal layalil khams wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajib baginya mendapatkan surga. Pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam tanggal 8 Dzulhijjah, wa Lailatul Arafah, malam tanggal 9 Dzulhijjah, wa Lailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha, wa Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Orang yang menghidupkan di 5 malam tersebut wajabat lahul jannah, kata Rasulullah, wajib baginya untuk mendapatkan surga. Di samping itu ada janji-janji yang lain dari Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, khamsul layarin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di mana jika seseorang berdoa di dalamnya maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. 1. Awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, malam Jumat. Wa lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Wa lailatul Nahri, dan malam Idul Adha. Kalau kita berdoa pada malam-malam tersebut, maka doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita punya hajat apapun, kita limpahkan dan curah limpahkan semuanya, kita haturkan semuanya sepenuhnya kepada Allah nanti malam. Karena pada malam itu doa seseorang hamba tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Nah, bagaimana caranya menghidupkan malam hari raya dengan ibadah? Ya sesuai dengan kemampuan kita, ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya paling minim orang dikatakan menghidupkan malam hari raya dengan ibadah itu paling minim sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ketika orang sudah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah pada malam hari raya, maka dia sudah masuk kategori orang yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah dan akan mendapatkan balasan-balasan seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi tadi, termasuk hatinya akan hidup di saat banyak hati yang telah mati, kemudian dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu lebih bagus, misalnya dengan takbiran atau dengan silaturahim ke saudara, atau dengan sedekah, atau dengan zikir, atau dengan baca Quran dan lain sebagainya. Itu bagian dari menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Tapi minimal ini jangan ditinggalkan, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Minimal itu sudah dikatakan menghidupkan malam hari raya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya termasuk kesunahan yang bisa kita lakukan pada saat hari raya adalah mandi. Kapan waktunya mandi? Dimulai dari pertengahan malam sampai sebelum sholat Idul Adha. Cuma kalau kita mandi pertengahan malam ya agak susah. Siapa mau mandi malam-malam? Ya rata-rata mandinya sebelum sholat Idul Adha itu sunnah. Bagaimana niatnya untuk mandi Idul Adha? Ya niat itu di dalam hati. Pada saat mandi kita niat, saya niat mandi sunnah Idul Adha.
sudah mendapatkan kesunahan, mendapatkan pahala. Tapi kalau mandinya cuma biar tidak niat, ya sudah tidak mendapatkan apa-apa. Karenanya salah satu fungsi niat itu adalah membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Salah satu fungsi niat adalah membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Misalnya orang cuci muka seperti ini. Ini kan sama seperti orang wudhu kan? Cuci muka dengan wudhu ini sama, aktivitasnya sama. Cuma wudhu ini karena ada niatnya sehingga berpahala. Cuci muka karena biasa tidak ada niatnya tidak berpahala. Jadi niat itu salah satu fungsinya juga untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Kemudian juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian dan berhias, baik bagi orang yang tidak sholat Idul Adha maupun bagi orang yang sholat Idul Adha. Itu semuanya sama-sama disunahkan untuk berhias dan memakai wangi-wangian. Kalau orang Indonesia rata-rata pakai baju baru. Nah, ketika kita memang ada kesempatan untuk sholat Idul Adha di masjid, mungkin pada saat masih belum corona itu ya disunahkan berhias. Tapi bagi beberapa orang itu tidak disunahkan. Bagi siapa? Perempuan yang ganjen. Tahu ganjen? Suka dandan, suka bersolek pas mau sholat Idul Adha di masjid, justru tidak dianjurkan. Lebih baik sholatnya di rumah bagi perempuan yang seperti itu. Tapi kalau perempuan yang sudah rot perot ya tidak apa-apa, karena tidak mengganggu pemandangan. Apalagi ini sholat Idul Fitri sudah sekuat tenaga untuk menahan hawa nafsu selama 1 bulan. Giliran sholat Idul Fitri keluar, lihat cewek-cewek yang cantik-cantik gitu, dandanannya menor-menor, jalannya itu juga lenggak-lenggok, dibuat-buat. Itu justru tambah tidak dianjurkan untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di masjid bagi perempuan-perempuan yang seperti itu. Tapi perempuan yang biasa-biasa, yang hidungnya itu mancung tapi ke dalam, terus matanya itu juga kayak matanya sapi, bibirnya itu juga kayak panci yang sudah perot. Tidak apa-apa kalau seperti itu, karena tidak mengganggu syahwat seorang laki-laki, tidak kira timbul syahwat. Jadi seperti itu. Tapi kalau masa corona seperti ini, sepertinya di rumah semuanya ini. Nah, di sini di masjid alun-alun ini tidak diadakan sholat Idul Adha. Saya juga dapat jadwal khutbah di luar, sudah saya cancel biar tidak rame. Apalagi saya ini masuk keluarga kantor Kementerian Agama Situbondo, jadi takut dikira menentang aturan. Itu kan ada surat edaran dari surat Kemenak yang tidak menganjurkan untuk mengadakan sholat Idul Adha. Saya sebagai salah satu bagian dari Kemenak Situbondo yang masa jadi khotib ini kan seakan-akan ini melangkahi aturan. Toh juga itu hukumnya sunnah itu ya. Kalau kita pertimbangannya, enak nanti jadi khotib, pulangnya dikasih amplop, ya itu pertimbangan lain itu. Tapi rezeki sudah diatur sama Allah. Yang penting kita ikhlas. Sudah diganti oleh Allah. Belum khutbah sudah diganti oleh Allah. Iya. Kemarin saya ada tamu dari Bondowoso yang berobat ke rumah sore-sore, sekeluarga, 1 mobil. Ya sudah itu pulang saya dikasih amplop, ya sudah. Saya lihat, ini kok kayaknya ini diganti lebih awal. Saya jadi khotib Idul Adha ini kayaknya. Nominalnya kayaknya ya mirip-mirip, hampir sama. Macam-macam, tapi kita niatnya tidak itu. Niatnya jangan untuk mendapatkan apa-apa. Kalau kita ikhlas, insya Allah semuanya dibalas sama Allah. Beda dengan itu urusan profesi, urusan dokter atau apa, itu memang sudah ada bayarannya. Jadi guru juga seperti itu, tidak usah niat untuk digaji. Kalau kita digaji, diterima. Sesuatu yang sudah pasti tidak usah diniatkan, khawatir merusak keikhlasan. Contoh ya guru otomatis kan digaji ya, kan ya, paham ya?
Guru otomatis digaji. Maka sebelum ngajar kita jangan niat untuk digaji. Meniatkan sesuatu yang sudah pasti, itu tambah merusak keikhlasan kita, sehingga aktivitas kita mengajar tidak berpahala karena niatnya urusan dunia. Nggak usah diniatkan. Orang kuliah, orang sekolah niatnya cari ijazah. Wong kita tidak niat tetap dapat ijazah, kenapa harus niat? Ini kan tidak ikhlas. Paham? Nggak usah niat yang macam-macam. Niat lillahi ta'ala. Kalaupun saya mau pasang tarif, sudah saya pasang itu papan di depan rumah saya. Berobat kena guna-guna 1 juta. Kena santet 2 juta. Kalau cuma kena jalan goyang 2,5 juta. Kayak mendadak ya. Tapi bukan itu tujuannya. Kita belajar diajari sama guru-guru saya, nggak usah pasang tarif. Tidak boleh pasang tarif. Walaupun kadang-kadang orangnya juga macam-macam. Kadang orang itu datang kelihatannya kayaknya orang nggak punya gitu. Tapi ketika pulang itu saya kaget, ngasihnya cek banyaknya itu. Kadang orang itu mobilnya cek bagusnya itu. Pulang ngalah-ngalahi beberapa kali lipat dari orang-orang biasa ngasihnya itu. Tapi lagi-lagi tujuannya bukan itu. Karena orang kalau tidak ikhlas itu dia tidak mungkin bisa bertahan lama. Datang ke sini kalau tidak ikhlas juga tidak kira bertahan lama. Ingat, tidak kira bertahan lama. Misalnya kalau datang ke sini tujuannya karena pengen cari perhatian dari gurunya misalnya, atau karena ingin dikatakan oh ini orang yang semangat untuk hadir majelis, semangat hadir kajian. Kalau nanti tidak ada yang memuji, berhenti. Karena memang tujuannya itu. Karena memang tujuannya dipuji, dihargai, dihormati. Ketika tidak dihormati, tidak dihargai, ya sudah berhenti. Tapi kalau orang tujuannya itu ikhlas, ya sudah, mau orang muji, mau orang mencela, mau orang membuli, tidak urusan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu, kan gitu ya. Kalau ada orang yang menggonggong itu mungkin dia tidak kenal sama orangnya. Anjing itu kan menggonggong pada orang yang tidak dikenal, kan ya. Anjing tidak akan mungkin menggonggong kepada majikannya. Karena apa? Karena kenal. Nah, kalau kita dicela dan dihina sama orang, ya anggap saja dia tidak kenal sama kita. Karena kalau orang itu teman akrab kita, tidak mungkin menghina, mencela, karena sudah kenal. Ya anggap saja mereka anjing, kan gitu. Nggak usah repot-repot. Daripada diambil hati, akhirnya stres mikir itu. Kenapa ya saya kok dihina? Loh, kamu itu siapa? Rasulullah yang tidak punya dosa saja ada yang menghina. Kita harus banyak mikir. Kenapa ya saya sudah baik, sudah rajin sholat jamaah, rajin ngaji, rajin ini, rajin itu, kok ada saja orang yang tidak suka sama saya? Kamu ini siapa? Kamu bukan Rasulullah. Rasulullah yang tidak punya dosa itu masih banyak yang menghina, masih banyak yang mencela. Nah, kita ini siapa? Bukan siapa-siapa. Orang yang banyak dosanya ya wajar lah kalau ada orang tidak suka. Wajar kalau ada orang menghina, mencela, kan wajar. Begitu. Makanya ya biasa-biasa aja. Hidup itu dibuat santuy aja. Tidak usah yang ruwet-ruwet. Hidup kok ruwet. Nggak usah ruwet-ruwet itu. Santai aja. Dihina ya biarkan. Memang dia bisanya cuma seperti itu. Tidak disukai sama orang, biarkan. Memang dia bisanya cuma seperti itu, ya biarkan. Ya kita banyak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Dihina kok alhamdulillah? Kita sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Kalau pelaku kan banyak dosanya, kan begitu. Pada saat kondisi bagaimanapun kita masih ada alasan untuk bersyukur. Karena suatu hari ada seorang kiai di Jawa Tengah namanya Kiai Arwani sedang bepergian keluar kota, kemudian mampir di terminal Surabaya. Nah, dulu itu terminal Surabaya itu kan terkenal banyak ininya, banyak copetnya, banyak premannya. Nah, pada saat itu kiai ini bersama santrinya satu, akhirnya di terminal itu kiainya dicopet sama orang, dicopet. Santri yang bilang kurang ajar ini kiai kok dicopet, tidak tahu nih kiai besar di daerahnya di Jawa Tengah ini.
kurang ajar, mau dikejar sama santrinya, dicegah sama kiainya, nggak usah. Alhamdulillah saya masih dicopet. Loh kok begitu kiai? Iya saya masih dicopet, bukan sebagai pencopet. Kalau sebagai pencopet kan berarti banyak dosanya. Kalau begitu kita masih banyak jalan menuju syukur, banyak jalan menuju surga. Nggak usah ke Roma. Ngapain ke Roma? Sudah tidak zamannya banyak jalan menuju Roma. Mau kemana ke Roma itu? Mau apa? Banyak jalan menuju surga. Artinya surga itu jalannya banyak. Bisa hadir kajian, bisa dzikir, bisa baca Quran, bisa baca sholawat, bisa sholat, dan macam-macam. Paham? Nah, kemudian kesunahan yang lain yang bisa kita lakukan pada saat hari raya adalah berjalan untuk menuju tempat sholat. Kalau kita sholatnya di rumah ya tidak usah mau jalan di tempat. Itu kalau orangnya sholatnya di luar rumahnya, di masjid atau di lapangan, itu sunnahnya berjalan. Dan berangkatnya itu lebih baik cari jalan yang lebih jauh, dan pulangnya cari jalan yang lebih dekat. Salah satu tujuannya pertama karena memang pahala berangkatnya itu jauh lebih besar dibanding pahala pulang. Yang kedua, salah satu manfaatnya adalah biar sama-sama kita punya saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Jalan nanti bisa bersaksi, ya Allah saya pernah dibuat jalan si fulan. Jalan satunya, ya Allah saya pernah dibuat jalan si fulan. Makanya kalau mau menghadiri perkara-perkara yang baik dan tempat-tempat yang baik, sebisa mungkin semua jalan pernah dilewati, biar bisa menjadi saksi kita di hadapan Allah. Bisa membantu dalam pengadilan, semakin banyak saksi kan semakin kuat di hadapan Allah. Pengadilan Allah juga seperti itu. Nah, kemudian kalau sholat Idul Adha itu disunahkan setelah subuh sampai sebelum sholat Idul Adha, disunahkan untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi jangan salah paham, ini bukan puasa. Karena puasa tidak ada, puasa cuma 2 jam kan, tidak ada kan. Ini namanya tidak makan dan tidak minum. Soalnya saya pernah dengar salah satu ustadz di sekitar sini menyebutkan kita sunnah untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha. Ini kan bertentangan dengan keterangan-keterangan yang lain bahwasanya haram berpuasa pada hari raya Idul Adha kan? Haram kan? Oh, ini gimana? Gimana Tat? Nah, kan bingung kan? Bingung nggak? Bingung. Tapi kalau kesunahannya hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, ya boleh-boleh saja. Dari setelah subuh sampai setelah melaksanakan sholat Idul Adha baru makan. Sudah disiapkan itu nanti. Makan opor ayam atau rendang atau apa. Itu. Berbeda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan setelah subuh sampai setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan untuk makan. Apa tujuannya? Untuk membedakan kemarin kita puasa, sekarang sudah tidak puasa. Itu bedanya sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Dari sini ada yang mau bertanya? Ya. Kalau belum mengganti puasa wajib, batal Ustaz. Ya. Kan bulan Arafah. Ya, hari Arafah. Ya. Kalau kejadian kayak Ustaz itu kemarin, Ya. yaitu boleh dibatalkan atau tidak Ustaz? Ini jadinya saya puasa wajib atau sunnah Ustaz? Oh begitu. Niat yang pertama memang niat qadha ya. Iya. Jadi begini ya kasusnya. Ini saya ulang pertanyaannya, kadang-kadang di video itu udah denger itu yang tanya di sana karena ada mic-nya. Begini. Ada orang masih punya hutang puasa. Kemudian pada hari Arafah misalnya dia niat qadha. Ya. Setelah itu pagi-pagi dia diajak makan sama seseorang. Kan ya? Apakah boleh untuk membatalkan puasa qadha yang statusnya adalah puasa wajib? Kita niatnya kan bukan puasa sunnah kan ya? Puasa wajib apakah boleh? Tergantung. Kalau waktunya masih panjang, kita lebih dianjurkan untuk membatalkan, untuk menyenangkan orang. Tapi kalau puasa sunnahnya
dan kodoknya itu masih waktunya sudah sangat mepet, misalnya 10 hari sebelum puasa kita pengen puasa kodok puasa Senin Kamis, kemudian kita diajak makan sama orang. Bukan, maaf. Waktu kodoknya masih sangat mepet sekali. Sedangkan kalau kita tujuannya untuk menyenangkan orang, nanti kita tidak ada kesempatan untuk mengkodok. Maka pada saat itu lebih baik menolak ajakan orang untuk makan. Ya contohnya kayak tadi itu. Kita masih punya hutang 10 hari puasa. Dan kita mengkodoknya pada 10 min 10 hari puasa. Kemudian kita diajak makan sama orang. Oh, saya tidak enak mau menghormati orang ini. Lebih baik dibatalkan, jangan. Karena sudah waktunya mepet. Kalau sekarang waktunya masih panjang, dibatalkan tidak apa-apa walaupun itu puasa wajib, puasa qadha. Tidak apa-apa. Karena waktunya masih panjang. Kan besok masih bisa, bulan depan masih bisa. Masih banyak kan kesempatan? Insya Allah sama-sama dapat pahala. Karena sudah niat untuk berpuasa dapat pahala, tapi masih belum gugur qadhanya. Yang kedua, untuk menyenangkan orang juga dapat pahala. Begitu. Ada pertanyaan lain? Nah, akan saya tutup dengan pembahasan tentang takbir. Takbir Idul Adha itu berbeda dengan takbir Idul Fitri. Kalau takbir Idul Fitri itu dimulai dari malam hari raya itu. Setelah maghrib kalau sudah ada keputusan dari pemerintah baru dimulai kesunahan untuk takbiran. Sampai kapan? Sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sudah terakhir itu. Setelah itu nanti setelah selesai sholat tidak usah takbiran. Tidak ada aturan itu. Beda dengan Idul Adha. Takbirannya itu dimulai dari subuh Arafah. Tadi itu sudah mulai takbiran, boleh. Subuh pada hari Arafah. Boleh sampai kapan? Sampai hari tasyrik. Jadi sekarang takbiran boleh. Nanti malam takbiran boleh. Dan kalau sudah melaksanakan sholat Idul Adha, maka takbirannya cukup setiap selesai sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kalau hari raya Idul Adha, setelah sholat duhur misalnya, sebelum wiritan imamnya harus tahu takbiran dulu sunnahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian diikuti sama makmumnya, sama jamaahnya. Baru setelah itu wiritan. Itu aturan yang bagus. Setiap selesai sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan itu berlaku pada saat hari raya Idul Adha, bukan Idul Fitri. Paham ya bedanya takbiran? Bedanya takbiran Idul Adha dan Idul Fitri, paham? Paham. Saya kira itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.